لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه Dan insya Allah sehat semuanya. Ini harus kita perjuangkan. Makanya malam ini kita juga saling bahagiakan. Adanya gelar MTQ Kuala Dua ini luar biasa. Inisiatif yang benar-benar menimbulkan sebuah suasana batin yang jauh lebih memberikan dampak baik untuk semua rumah tangga yang ada. Termasuk di mana Kuala Dua berinisiatif ini, saya sebagai Bupati tentu berterima kasih dan mengapresiasi yang luar biasa kepada semuanya, kepada panitia, kepada RT RW, dusun, semuanya, semua unsur RPM, BPD, dan juga kepala desa dan jajaran, serta juga semua pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dan ikut serta di sini. Ini menunjukkan bahwa Kuala Dua ini menghidupkan dan betul-betul nampak bibit-bibit yang luar biasa untuk tilawah di Kabupaten Kuburaya ini. Saya kira ini merupakan satu hal yang membanggakan bagi Kuburaya. Saudara-saudaraku sekalian, MTQ di Sekadau tingkat provinsi baru saja usai. Dan di situ Kuburaya mengirim 50 lebih, yang virtual sebagian, kemudian sisanya secara faktual dilakukan di Sekadau kemarin. Alhamdulillah kita mendapat peringkat ketiga. Walaupun sebetulnya itu secara de jure ya, tapi secara de facto saya berani katakan Kuburaya lah juaranya. Apa sebab? Karena banyak anak kita yang di PON, banyak yang juga dapat di kota, juga ada di Mempawah, juga ada yang dapat di beberapa kabupaten lain. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau tiap MTQ itu sebetulnya Kuburaya lah juaranya. Cuma kita tidak mau melarang. Kita memang tidak mau melarang dari dulu. Dari saya Bupati pertama, ada teman-teman LPTQ yang minta supaya kita melarang. Tapi saya katakan tidak boleh, karena ini memberi kesempatan kepada anak-anak kita, karena mereka juga ingin mendapatkan peluang untuk bisa tampil, dan itu peluang yang luar biasa. Jadi bagi saya tidak penting, walaupun bukan juara umum, tapi yang penting itu justru membuktikan apa? Anak-anak Kuburaya mampu menaklukkan daerah lain, ya kan? Itu yang hebatnya, malah kita bisa dipakai anak-anak kita seleksi, karena tidak mungkin semuanya mau ditampung, tidak mungkin yang dapat urutan sekian semuanya ikut. Hanya kita pilih yang unggulan, yang seleksi sampai urutan ke berapa baru bisa ikut. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita sudah bangga. Bahkan di tingkat nasional, di Sumatera Utara yang lalu, anak kita Ananda Hairunisa mendapatkan juara 1 tingkat nasional, ya, remaja. Nah inilah tentu melihat Kuala Dua, melihat, mengamati, dan mendalami, dan kita rasakan denyutnya. Ini saya kira apa yang dilakukan Abbas dan juga semua perangkat, saya kira ini tidak akan sia-sia, dan insya Allah akan sangat memberikan dampak luar biasa. Dan tentulah bagi saya kemarin pembukaan, saya minta Pak Sekda datang. Karena apa? Pak Sekda itu ketua LPTQ Kuburaya. Jadi agenda seperti ini, beliau tentulah selaku Sekda juga, selaku ketua LPTQ, ini memang harus mengawal sejak dari desa. Dan di Kuburaya alhamdulillah di berbagai kecamatan, 9 kecamatan ini luar biasa penyelenggaraan
MTQ tingkat kecamatan di sana sini sangat meriah dan sangat luar biasa mendapat sambutan. Inilah embrio-embrio yang luar biasa. Makanya tadi saya dengar dari Aminah, panitia dan Abbas bahwa peserta sampai sekian, saya tidak kaget kalau di Kuala Dua ini. Alhamdulillah saya lihat inilah nampak ya, dihidupkan, dan saya yakin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang mana kita bisa membahagiakan anak-anak generasi kita, bahwa kita baru bahagia apabila generasi kita juga ikut bahagia, karena ini tanggung jawab kita bersama. Generasi umat inilah tanggung jawab. Kita tidak bicara tugas, kita bicara tanggung jawab. Saya di internal pemerintah Kuburaya tidak pernah menggunakan kata tugas. Kenapa? Saya menggunakan kata tanggung jawab. Selalu melantik, kemudian menyampaikan sesuatu kepada semua birokrasi sampai jajaran tingkat kecamatan, kita sampaikan tanggung jawab. Apa sebab? Kalau tugas seolah-olah hanya harus diperintah, harus didikte, harus dikasih tahu. Tapi kalau tanggung jawab, panggilan nurani kita bersama untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan generasi kita. Inilah cara-cara kita untuk memberikan dampak. Makanya malam ini udah nampak strategi Kepong Bakul kita ini jalan. Kuala Dua menampakkan juga Kepong Bakulnya luar biasa berjalan. Kalau udah kita kepong sama-sama, apa yang tidak bisa kita buat? Kuburaya ini satu hal yang luar biasa. Penduduk kita sekarang 609.000, jumlah keluarga 169.000, dan tentulah aset yang kita miliki bukan soal sumber daya alam saja pesisir dan juga lahan yang luas pangan, tapi juga sumber daya manusia, yang mana ini harus terkawal dengan keimanan, ketakwaan, dan kita jadikan semua yang bisa kita lakukan itu sebagai ibadah kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, terima kasih kepada Ananda semuanya. Drum band yang ada di SD 25 dan SD-SD lain, SMP, SMA di Kuburaya, siapa yang tak kenal? Habis semua dah kita tundukkan semua tu. Pontianak dia dulu pernah kita juara semua. SD kita juara 1, SD di Kakap. SMP kita juara 1. SMA pun kita hajar juara 1 gak? Udah tahu dah, dulu drum band itu saya kembangkan dari tahun 2009 dulu. Tiap tahun kita bagikan kepada semua sekolah. Alhamdulillah SD 25 nampaknya bakat-bakatnya masih terjaga, terpelihara, dan juga tentu ini membutuhkan komitmen, fokus, dan pelatihan yang sungguh-sungguh. Kemarin dah saya kasih pesan sama Pak Sekda, katanya alatnya udah agak kendor, perlu diganti baru. Saya bilang ya udah suruh ajukan, insya Allah kita mulai lagi. Tahun kemarin, tahun ini kalau tidak salah kita berikan untuk beberapa SMP. Nah, tahun depan nanti insya Allah kita berikan juga kepada SD-SD yang membutuhkan, termasuk SD 25. Terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian dan kepada kepala sekolah SD-nya tadi, Pak Imran, makasih. Juga kepada anak-anakku sekalian tadi mempersembahkan silat yang luar biasa, kemudian juga tarian, tari harmoni Kuburaya, multi etnis, kemudian juga dari Nurul Mustafa yang jawara. Nah, jawara juga nih, habis dah semua dah. Pokoknya Kuburaya tuh asal tampil tuh menanggap duluan dah menang dah. Orang dah, karena kita alhamdulillah fokus semuanya. Dan insya Allah Nurul Mustafa saya bangga, karena saya juga tahu di mana-mana, dan insya Allah kita bangkitkan terus nanti ya berbagai seni budaya yang muncul dari seluruh potensi yang ada, termasuk multi etnis semuanya yang ada di Kuburaya ini luar biasa. Banyak kita menorehkan prestasi sampai ke tingkat nasional, bahkan Asia juga kita banyak anak-anak kita yang sudah tembus.
Nah, saudara-saudaraku semuanya, untuk itu saya berterima kasih kepada panitia, Kades, dan juga tadi cerita soal hadiah, amplop tadi itu, yang panitia bilang, nah karena pemerintah Kuburaya melalui Sekda, dan mudah-mudahan ke depan, insya Allah, kan di sini tuan rumah, ini tidak usah basa-basi nih, Bas, ya kan? Ini tuan rumah di sini, dan insya Allah saya bilang sama Pak Sekda nanti, insya Allah kita kawal supaya ini terlaksana dengan lebih maksimal ke depan ya. Saya bilang Pak Sekda, karena memang ini sama-sama kita kawal dengan seluruh jajaran. Kita di pemerintah Kuburaya, alhamdulillah, program-program sudah terlalu banyak yang kita lakukan secara inovasi. Apalagi terkait dengan tata kelola desa. Alhamdulillah, Kuburaya adalah kabupaten pertama di Republik ini yang membuat dan mengelola tata kelola keuangan desa secara non-tunai dengan CMS dan menjadi rujukan nasional. Ini kalau tidak COVID nih banyak orang belajar sini, datang berduyun semuanya. Karena COVID jadi teman-teman banyak dari berbagai kabupaten juga menghubungi saya dari luar Kalbar bahkan. Nah, saya kira ini membanggakan. Mudah-mudahan desa-desa kita tata supaya semuanya apa? Semuanya bisa maksimal di dalam program dan benar-benar mendarat programnya. Kita kepung bakul dari pusat, provinsi, kabupaten Nyerang, dari desa juga semua program bisa kita maksimalkan dengan baik. Terima kasih kehadiran Bu Umi Kulsum juga, DPRD Kuburaya yang selalu mendukung saya lihat dalam kesempatan semua agenda di sini. Pak Paulus juga dan juga teman-teman semua yang tokoh-tokoh masyarakat di Kuala Dua semuanya, sesepuh semuanya, dan juga mewakili OPD-OPD dari Pemdes itu Pak Gusti namanya, Sekretaris Pemdes, ya, dirilah biar kenal. Nah ini Pak Gusti, dulunya di Dispenda, sekarang di Pemdes, membantu Pak Jakariansa. Nah kemudian Pak Julhair tadi tidak disebutkan, nah ini dia, tidak ada pensiunnya dia nih. Pak Julhair nih Ketua LPTK Sungai Raya. Jadi nanti urusannya dengan Pak Sekda, tolong dikawal nih ya. Kasih tahu Pak Jul, bilang Pak Sekda nanti, insya Allah saya kawal. Ya, tentu kita tidak basa-basi, semua agenda-agenda momentum yang penting, ini penting, mendasar. Saya katakan, makanya saya mulai tadi dengan cerita bagaimana kita sudah banyak dan luar biasa menjadi tempat ya yang luar biasa dalam bidang tilawah ini, dan karena pondok pesantren juga yang terbanyak bukan hanya di Kalimantan Barat tapi di Kalimantan, itu pondok pesantren terbanyak itu di Kabupaten Kuburaya, sehingga saya kira luar biasa sekali pendidikan keagamaan dan anak-anak kita ini, tentu dengan fokus yang bisa membentengi. Karena kita adakan ini tentu sekaligus untuk menanamkan supaya semuanya tumbuh dengan karakteristik dan generasi Qurani yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kepada semuanya juga Pak Camat, insya Allah mudah-mudahan ya kalau tadi pelaksanaan misalnya Oktober mundur November tidak masalah. Yang penting disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang baik. Nah, kepada Pak Pak Batiar, terima kasih juga dari KUA Sungai Raya yang ikut tentu mendorong motivasi, dan juga kepala-kepala desa, Pak Musa, Abdesi Sungai Raya, dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat di sini. Insya Allah Kuala Dua mudah-mudahan walaupun sekarang di tengah pandemi banyak proses pembangunan yang harus kita realokasi dan sesuaikan, dan juga banyak hal-hal yang harus terbatasi. Tapi insya Allah yakinlah, selain kita menerapkan protokol kesehatan, kita selalu berusaha untuk bisa peka dengan situasi. Dan yang paling penting, nah ini satu hal, yang paling penting adalah bagaimana kita di setiap rumah tangga itu kita tahu siapa anggota keluarga kita yang paling rentan, yang mungkin ada penyakit bawaan, yang mungkin sudah lansia,
yang mungkin sangat rentan, ini yang harus kita kawal lebih utama. Kenapa? Karena begitulah cara kita di dalam keluarga masing-masing. Karena kalau cerita COVID, pandemi ini tidak bisa kita hindari. Kita hidup sudah dikepung kiri kanan depan belakang, kita tidak tahu siapa dan bagaimana di mana saja. Tapi yang paling penting adalah kita tahu saat bagaimana kita harus melindungi, menjaga yang rentan. Ini yang paling utama. Yang kedua, tentu kita harus tadi, kalau di Kubur Raya ada tambahan, menanjakkan imunitas tubuh tadi itu. Nah, menanjakkan imunitas tubuh ini salah satunya adalah membangun suasana yang gembira dan bahagia supaya tidak drop imunitas tubuh. Karena kalau orang psikis nih, kalau stres, cemas, itu justru lebih bahaya dan lebih cepat untuk tertular dan terdampak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita jaga kendali emosi kita bangun suasana yang baik, yang hangat, ya, yang sejuk, dan juga yang selalu memberikan dampak suasana batin ketenangan. Karena itulah tujuan kita, visi Kubur Raya bahagia dan religius, ya. Saudara-saudaraku sekalian, itu selamat atas pelaksanaan MTQ Kuala 2 ini yang begitu luar biasa. Kepada Abbas, selamat kepada semuanya. PKK juga saya ucapkan selamat. Tentu ini tidak lepas dari peran emak-emak yang ada di Kuala 2 nih. Hidup emak-emak Kuala 2. Nah, ya kan? Kalau nggak ada emak-emak nggak seru. Betul nggak nih? Nah, jadi pokoknya ini pasti kerjaan emak-emak tuh biar tak nampak, tapi serunya luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada salam dari istri saya, istri muda Mahendrawan. Karena mohon maaf tidak bisa ikut malam ini. Tadi dari Teluk Pakedai ada acara pengajian DKMT sekaligus ada pelatihan anyaman kapal tadi di Teluk Pakedai. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir karena udah agak sore tadi pulangnya, jadi agak lelah. Jadi kirim salam dengan desa dan juga seluruh panitia dan pengurus dan semua yang hadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan insya Allah kita kawal sama-sama. Nanti mudah-mudahan sampai ke tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten, Kuala 2 dan lainnya akan menorehkan prestasi yang luar biasa membanggakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.